Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang hipertensi. Berikut anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Al-Maghfirah Khairunisa, yang kedua ada Desiatna Fatika, yang ketiga ada Atin Fadila Lestari, yang keempat ada Desi, dan yang kelima ada Alivia Diva. Strategi meningkatkan pengobatan dan pengendalian hipertensi. Yang pertama, selain mempromosikan kepatuhan pengobatan farmakologis dan non-farmakologis pada pasien individu dengan hipertensi, beberapa pendekatan sistem berbasis populasi dapat memainkan peran penting dalam tujuan pengobatan. Ketidakpatuhan terapeutik atau tidak mengikuti saran medis atau kesehatan yang direkomendasikan termasuk kegagalan untuk bertahan, dan obat-obatan dan modifikasi gaya hidup yang direkomendasikan adalah kontributor utama untuk kontrol hipertensi yang buruk dan penghalang utama untuk mengurangi kematian akibat penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, strategi meningkatkan pengobatan dan pengendalian hipertensi. Untuk rekomendasi untuk strategi kepatuhan obat antihipertensi bisa dilihat pada tabel berikut. Hingga 25% pasien tidak mengisi resep awal mereka untuk terapi antihipertensi. Selama tahun pertama pengobatan, rata-rata pasien memiliki obat antihipertensi hanya 50% dari waktu. Dan hanya 1 dari 5 pasien yang memiliki kepatuhan yang cukup tinggi untuk mencapai manfaat yang diamati dalam uji klinis. Intervensi keperawatan berbasis tim. Pendekatan perawatan berbasis tim berpusat pada pasien dan sering diimplementasikan sebagai bagian dari pendekatan multifaset dengan dukungan sistem untuk pengambilan keputusan klinis, yaitu algoritma pengobatan, kolaborasi, kepatuhan terhadap regimen yang ditentukan, pemantauan tekanan darah, dan manajemen diri pasien. Perawatan berbasis tim untuk hipertensi mencangkup pasien, penyedia perawatan primer pasien, dan profesional lainnya, seperti ahli jantung, perawat, apoteker, asisten dokter, ahli diet, pekerja sosial, dan pekerja kesehatan masyarakat. Para profesional ini melengkapi kegiatan penyedia perawatan primer dengan memberikan dukungan proses dan berbagai tanggung jawab perawatan hipertensi. Perawatan berbasis tim sering membutuhkan perubahan organisasi dan realokasi sumber daya, dukungan tingkat sistem seperti penggunaan catatan kesehatan elektronik atau EHR, dukungan keputusan klinis yaitu algoritma pengobatan, pemantauan jarak jauh berbasis teknologi, alat pendukung manajemen diri, dan pemantauan kinerja kemungkinan akan menambah dan mengintensifkan kerjasama tim upaya perawatan berbasis untuk mengurangi BP tinggi. Selanjutnya ada teknologi informasi kesehatan strategi untuk mempromosikan pengendalian hipertensi. Untuk mengurangi hipertensi yang tidak terdiagnosis dan meningkatkan manajemen hipertensi, pendekatan multicabang dapat mencangkup 1. Penerapan algoritma screening hipertensi ke database EHR untuk mengidentifikasi pasien beresiko. 2. Menghubungi pasien beresiko untuk menjadwalkan pengukuran tekanan darah. 3. Umpan balik tertulis bulanan kepada dokter tentang pasien beresiko yang belum menyelesaikan pengukuran tekanan darah. Dan 4. Petunjuk elektronik untuk pengukuran tekanan darah setiap kali pasien yang beresiko berkunjung. Selanjutnya, rekomendasi intervensi telehealth. Intervensi telehealth yang umum digunakan untuk manajemen hipertensi cantum dalam teknologi nirkabel dengan transmisi berbasis telepon
internet ke titik akses WiFi yang tersedia di rumah atau di komunitas. Beberapa sistem mengharuskan pasien untuk memasukkan data secara manual, yang akan kemudian diteruskan ke komputer jarak jauh melalui saluran telepon atau internet. Untuk rekomendasi intervensi telehealth untuk meningkatkan pengendalian hipertensi, dijelaskan untuk KOR, untuk LOI-nya, untuk rekomendasinya sendiri, strategi telehealth dapat menjadi tambahan yang berguna untuk intervensi yang terbukti mengurangi tekanan darah untuk orang dewasa dengan hipertensi. Pengaruh berbagai intervensi telehealth pada penurunan BP secara signifikan lebih besar daripada pemantauan mandiri BP tanpa transmisi data BP, menunjukkan kemungkinan nilai tambah dari pendekatan teletransmisi. Meskipun intervensi telehealth secara umum menjanjikan dalam mengurangi SBP pada pasien dengan hipertensi, hasilnya tidak konsisten. Tidak jelas kombinasi intervensi telehealth mana yang paling efektif. Dan telehealth belum terbukti efektif sebagai mandiri untuk meningkatkan kontrol hipertensi. Selanjutnya, rekomendasi untuk ukuran kinerja. Ukuran kinerja sering digabungkan dengan strategi peningkatan kualitas lainnya seperti sertifikasi atau intensif keuangan yang terkait dengan perawatan berkualitas lebih tinggi. Untuk rekomendasi ukuran kinerja, untuk KOR-nya BA, untuk LOI-nya BNR, untuk rekomendasinya sendiri, penggunaan ukuran kinerja dalam kombinasi dengan strategi peningkatan kualitas lainnya pada pasien, penyedia, dan sistem berdasarkan tingkat wajar untuk memfasilitasi kontrol hipertensi yang optimal. Identifikasi, pengobatan, dan pengendalian hipertensi kurang optimal. Ukuran kinerja untuk pengendalian hipertensi telah dikembangkan dan direkomendasikan untuk digunakan dalam proyek peningkatan kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian hipertensi dan hasil terkait dalam praktik klinis. Dan metode khusus yang digunakan dalam pengukuran kinerja dapat berdampak pada akurasi dan dampak akhir. Misalnya, metode pengukuran BP yang digunakan dalam penilaian, metode tersebut harus dikembangkan, diuji, dan diimplementasikan menurut standar yang dipublikasikan. Manajemen tekanan darah yang baik membutuhkan keterlibatan pasien, keluarga, penyedia, dan sistem pemberi pelayanan kesehatan. Perbedaan antara hasil yang dicapai pasien dengan metode pengobatan hipertensi terkini dan hasil pasien dengan praktek metode pengobatan terbaik dikenal sebagai kesenjangan kualitas. Kesenjangan kualitas bertanggung jawab atas hilangnya ribuan nyawa setiap tahunnya. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran pasien dan penyedia layanan kesehatan, modifikasi gaya hidup yang tepat, akses ke perawatan, pengobatan berbasis bukti, tingkat kepatuhan pengobatan yang tinggi, dan tindak lanjut yang memadai. Perawatan berbasis tim dan sistem tinjuan reguler yang terorganisir dengan terapi obat antihipertensi yang diterapkan melalui protokol perawatan bertahap memiliki efek klinis yang signifikan dalam mengurangi tekanan sistolik dan diastolik serta meningkatkan kontrol tekanan darah. Inisiatif nasional seperti Million Hearts May Control Your Goal Blood Pressure Toolkit dan Team Up Pressure Down memberikan alat perbaikan kualitas untuk mendukung perawatan hipertensi di komunitas dan pengaturan klinis. Kemudian untuk intensif keuangan, sistem pembayaran yang berfokus pada intensif keuangan dapat meningkatkan kualitas perawatan. Penggunaan ukuran kinerja oleh organisasi nasional, pembayar pemerintah, dan pembayar komersial mendorong perhatian yang lebih besar untuk mengontrol tekanan darah tinggi di antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Ukuran kinerja ini telah membentuk dasar untuk menentukan insentif keuangan sebagai inisiatif pembayaran untuk kinerja,
kontrak asuransi komersial pay for value, dan program tabungan bersama Medicare. Selain itu, Center for Medicare dan Medicaid Service telah mengembangkan The Million Heart Cardiovascular Disease Risk Reduction Model, yaitu RCT, yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menguji model perawatan yang dapat diskalakan untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian rencana perawatan hipertensi. Rencana perawatan khusus untuk hipertensi sangat penting dan harus mencerminkan pemahaman tentang determinan perilaku kesehatan yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi, termasuk determinan sosial dari risiko dan hasil. Faktor penentu akan bervariasi di antara subkelompok demografis. Kemudian rekomendasi pendukung khusus, yaitu studi menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana perawatan untuk hipertensi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berkelanjutan dan pencapaian target tekanan darah selama beberapa tahun. Meta-analisis RCT menunjukkan penurunan tekanan darah pasien dengan hipertensi dan pencapaian tujuan tekanan darah pada 6 bulan dan 1 tahun bila dibandingkan dengan perawatan biasa. Kemudian, literatur kesehatan mengkomunikasikan perilaku alternatif yang mendukung manajemen mandiri BP sehat selain kepatuhan minum obat adalah penting. Hal ini harus dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Untuk pasien dengan ponsel, telepon dapat digunakan untuk menginformasikan pasien dan anggota keluarga tentang instruksi medis setelah kunjungan dokter sebagai tingkat komunikasi tambahan. Penyertaan anggota keluarga atau teman yang dapat membantu menafsirkan dan mendorong tujuan perawatan manajemen diri disarankan bila sesuai. Contoh komunikasi yang diperlukan untuk perilaku alternatif termasuk regimen khusus yang berkaitan dengan aktivitas fisik, rencana makan khusus dengan pengurangan natrium yang menunjukkan pilihan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Rekomendasi gaya hidup yang berkaitan dengan tidur, istirahat, dan relaksasi, dan lainnya. Kemudian, untuk akses ke asuransi kesehatan dan rencana bantuan pengobatan. Asuransi kesehatan dan bantuan rencana pengobatan untuk pasien sangat penting untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan perawatan medis dan obat-obatan BP. Mempelajari bagaimana pasien secara finansial mendukung dan menganggarkan untuk perawatan medis dan pengobatannya menawarkan kesempatan untuk berbagai wawasan tambahan terkait pengurangan biaya, termasuk rencana pembayaran yang direstrukturisasi. Idealnya, ini akan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap kepatuhan pengobatan dan tujuan pengobatan. Yang kedua ada layanan sosial dan masyarakat. Perawatan kesehatan dapat diperkuat melalui kemitraan lokal. Pasien hipertensi, terutama pasien dengan pendapatan rendah, memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan pengobatan dengan bantuan kemitraan lokal yang kuat. Pada pasien dengan status sosial ekonomi rendah atau pasien yang ditantang oleh situasi sosial, integrasi layanan sosial dan masyarakat menawarkan penguatan komplementer dari tujuan pengobatan yang diidentifikasi secara klinis. Layanan sosial dan komunitas sangat membantu ketika secara eksplisit terkait dengan perawatan medis. Berikut referensi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.